Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan mengunjungi dua museum, yaitu Museum Kebangkitan Nasional dan juga Museum Galeri Nasional. Yang mau tahu keseruannya, saksikan ya. Nah, yang pertama kita ada di gedung Stovia. Pertama di sini ada ruang pengajar Stovia. Wih, akrab gila. Di pengajar Stovia berjumlah 12 orang, juga dibantu oleh asisten-asisten dari lulusan Stovia terbaik. Setiap tahun pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran atau saat istirahat sekolah. Sini ada pengajar Stovia, pengajar. Jadi dari 12 dewan pengajar ini mereka sedang dulu rapat di ruangan ini untuk mengeluarkan Sutomo karena mereka Sutomo itu mendirikan organisasi Budi Utomo, dan saat mereka sedang rapat di luar banyak sekali murid-murid yang ikut ingin dikeluarkan apabila Sutomo dikeluarkan. Berikut dijelaskan di lukisan tersebut. Di ruang apa, Ril? Di ruang direktur. Ini ada bapak siapa? Pak. Oh, bapaknya introvert. Jadi di ruang direktur ini adalah ruang khusus karena banyak banget instansi-instansi pemerintah yang bakal ke sini untuk mengadakan rapat gitu. Dan direktur utama itu namanya adalah H.F. Roll, dan ini tuh ada patungnya kayak halo Bapak. Tuh, patung direktur utama Stovia. Ini khusus direktur Stovia juga, tapi bukan direktur utama. Tumben berani, Mbak. Oke, sekarang kita ada di ruang pengobatan tradisional. Jadi di sini tuh isinya ada obat-obat tradisional gitu karena masyarakat dulu tuh udah mengenal obat-obatan tradisional dari lama. Sebetulnya itu masyarakat kita itu sudah mengenal lama tentang pengobatan Nusantara. Pengobatan itu turun-temurun dari keluarga sebelumnya yang dikembangkan lebih baik lagi oleh mereka gitu. Nah, ini contoh-contoh ininya nih, dukun-dukunnya. Jadi kenapa dulu orang masyarakat kita itu menyebutnya dukun? Karena dukun itu bermaksud yang artinya orang yang bisa memiliki kemampuan supranatural untuk mengobati. Dan ini ada ruang media pembelajaran. Jadi pembelajaran di Stovia lebih menekankan praktek, sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan pada ruangan tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruangan pembelajaran. Sini ada anatomi manusia yang replikannya. Katanya kerangka asli manusia, guys. Tuh, gila. Ini enggak replika, ini benar-benar manusia. Ini ada meja bedah. Meja bedah digunakan oleh pelajar Stovia pada saat belajar anatomi. Bahkan praktek dalam bentuk jenazah manusia didatangkan dari Eropa. Jenazah yang dipakai tuh dari Eropa, keren banget ya. Gue yang dukun lu, Div. Gue. Kemudian ada ruang sekolah dokter Jawa atau kata Diva dokter Jawir. Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah dokter Jawa di Rumah Sakit Militer Westervreden. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra yang guna membatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari suku Jawa karena lokasi sekolah berada di Pulau Jawa. Kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Jadi pas orang-orang pada mau masuk ke sini tuh dites dulu, mungkin tes baca, tes menulis gitu-gitu.
Di ruang sekolah dokter Jawa ini ada beberapa peralatan gitu. Ini tuh khusus peralatan operasi di bagian tenggorokan. Contohnya ada kayak geolotin, ini untuk amandel. Jadi dulu amandel tuh peralatannya cuma kayak gini doang guys. Tenggorokan. Terus ini juga untuk operasi-operasi kecil. Pokoknya ada peralatan medis ya di zaman dulu. Keren. Dan ini ada dandang pensteril. Nih kayak gini bentuknya. Ada apa nih, Riel? Pemecah kepala, boy. Ini tuh dibuat buat apa? Belajar untuk mendalami isi otak manusia gitu. Albert Einstein dipakai di sini nggak? Enggak dong. Ada direktur sekolah Jawanya. Nih, Dr. P. Blecker, direktur dari 1851 sampai 1860. Terus kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. C. Ejekman, direktur dari tahun 1888 sampai 1896. Ngomong epetan. Ini kita lagi ada di ruang Stovia. Ruangan penyimpanan alat-alat operasi. Jadi pemerintah Hindia Belanda mendirikan School Thought Opleiding van Inland, susah namanya, pokoknya Stovia, sebagai pengganti sekolah dokter Jawa. Proses seleksi untuk menjadi pelajar Stovia tuh ketat banget, bener-bener ketat. Jadi pengecekannya tuh mulai dari bibit, bebet, puput. Dan ini ada fasilitas Stovia, ruang rekreasi Stovia, ada ruang gimnastik Stovia, ada gedung sekolah, kemudian yang terakhir ada asrama Stovia. Alat ronsen zaman dulu kayak gini guys, tuh. Ini buat ngeronsen tubuh. Kemudian ini ada alat bantu pernapasan. Kan ada Kustler, ini tuh kayaknya buat apa ya? Apaan tuh? Untuk mensterilkan peralatan kedokteran tuh. Jadi buat membunuh bakteri-bakteri. Ini ada ruang lulusan Stovia. Jadi ini ada orang-orang yang lulus dari sekolah Stovia ini. Contohnya yang ini nih, dia lulus ya. Kemudian ada lulusan kedua ini dia. Iya, saya angkatan kedua. Sepuh banget. Oke guys, sekarang kita ada di ruang yang salah satu ruang yang penting di Museum Stovia ini, yaitu ruang Memorial Hall Budi Utomo. Nah, di sini dijelasin ruang Memorial Budi Utomo menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, tepatnya pada tanggal 20 Mei gitu. Nah, tepatnya pada pukul 9 pagi semua sudah berkumpul. Pemuda Sutomo mulai berbicara dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan pagi itu gitu guys. Mungkin ini Budi Utomo, Sutomo sorry. Kayaknya ini Sutomo deh. Kayaknya. Saya lihat di samping saya kayak bersuara untuk menyatakan pendapatnya. Sedangkan di depan sana tuh ya lagi vlog. Kita tunggu selanjutnya. Banyak banget guys. Ini fungsi bapak ini apa yo? Kamu nanya. Pokoknya ini menyatakan pendapat bapak ini. Lagi di ruang asramanya Stovia, jujur kita nggak ada yang berani kecuali Rakan. Nggak tahu kenapa hawanya beda kata dia, jadi kita nggak berani. Jadi ini tuh pasti untuk anak-anak di sini karena rata-rata tuh pasti asrama. Dan di sini ada banyak banget kamar, lihat, jujur serem banget guys. Visit dari dalam guys, tapi sebenarnya dari luar. Tuh lihat ada koper-koper gitu kan. Karena mereka nginep di sini, terus ada lemari juga untuk naruh barang-barang. Dan semua ranjangnya tuh model-model ranjang dulu. Minumnya tipis. Kalau misalnya direktur dari sekolah ini capek naik ontel, mereka naik expander. Oh gila lu, keren banget. Gile. Naik expander. Naik Vario, cok. Gila, men. Kita lagi menelusuri. Nah, ada toilet masih aktif ya. Seru banget guys. Ternyata tiba-tiba lagi ada pameran juga di sini.
Namanya tuh Lenso gitu. Semua tentang musik. Jadi buat kalian yang suka musik ini seru banget. Jadi ini ada box Punya Titik Puspa. Jadi dia kayak ada ininya. di dalam juga bisa foto, ternyata seru banget. Lagu-lagu lawas. Jadi ini akan dijelasin sama Ariel nih, fungsinya apa nih Ariel? Jadi kan kalau misalnya kan jam istirahat, capek, butuh hiburan, anak-anak Sofia main ini. Sekarang kita ada di lokasi tempatnya banyaknya apa ya, patung-patung dari orang-orang penting di zamannya. Nah ini ada Sutomo, ada Gunawan. Museum ini lagi rame banget, jadi kita mau wawancara pun susah, jadi kita skip wawancaranya dan kita akan lanjut ke museum kedua. Sekarang kita ada di museum kedua, yaitu Museum Galeri Nasional. Langsung saja. Di sini yang pertama ada karya dari Raden Saleh, yaitu judulnya Kapal Tenggelam. Sebentar. Judulnya Kapal Tenggelam. Ini ada sejarahnya. Di lukisan ini Raden Saleh itu menjelaskan perjuangan dramatis dua buah kapal dalam hempasan badai dahsyat di tengah lautan. Jadi bisa dilihat dari sini nih ada dua kapal, yaitu kapal yang pertama yang ini, kemudian kapal yang kedua yang ini. Ini lukisan dari Raden Saleh. Dan di sini ada lukisan dari FX Harsono, yaitu berjudul Open Your Mouth. Jadi gambarnya seperti ini. Gambar-gambar ini tuh berfilosofi bahwa orang tersebut dipaksa untuk membuka mulut. Terus di sini kan ada kayak gambar sapi-sapi gitu. Nah ini tuh menandakan kayak susu, terus hamburger kan dari sapi kan. Ini dia. Di sini ada karya, jadi ini tuh kayak ditempel-tempel gitu. Habis ditempel-tempel nih, di sini ada muka orangnya. Oh, dan ini bener-bener asli, ada kakinya. Ada kakinya, bener-bener kayak kaki orang pada umumnya. Keren sih. Kemudian di sini ada ini juga nih, ada kayak wayang gitu ya, kayak topeng. Nah ini topengnya. Nah, sejarah dari topeng tersebut adalah ini karya dari Heri Dono, judulnya Born and Freedom. Jadi 4 pasang figur manusia burung di dinding dengan rantai pada binatang-binatang di bawahnya. Jadi ini ada binatang gitu di bawahnya nih. Ini binatang. Terus ini burung, ada suara burung, di sini juga ada suaranya. Terus di sini juga ada kayak serem banget guys, mau lihat gak? Nih, dia tuh lagi nonton gitu. Ini tuh apa ya? Filosofinya ada di sini. Jadi ada identitas lokal dalam dialog global. Ini nggak ya? Nggak tahu sih guys. Pokoknya ini serem gitu. Keren sih, kayak ini sesuatu lagi nonton TV gitu. Kemudian kita lihat-lihat karya yang ada di sini. Yang pertama ada Ahmad Sadali, itu judulnya Banyuwangi. Bukan judulnya, nama karyanya. Nama karyanya Banyuwangi. Kemudian di sini karya dari Hildawati Sumantri, yaitu nama karyanya Kartu Pos di Victoria. Ini 1996. Jadi kayak gitu. Nah, di bagian ini ada seniman karyanya Zaini. Yang atas namanya Bukit Hijau, yang bawah namanya Bunga Dalam Vas. Oke. Terus yang ini
karyanya Ade Firdaus. Judulnya Kaligrafi Biru 5. Ada kaligrafinya, kasih unjuk. Ih, jangan potret. Nah, tuh ini ada kaligrafinya. Ini juga sama karyanya yang dari awal tadi. Zaini potret ibu. Itu ibunya. Ini ibunya, mungkin ibunya ya. Nggak tahu sih. Ini lukisan anak karyanya Nasar. Bukan Nasar Selain nyanyi ya. bikin lagu, dia juga bikin lukisan. Ini yang paling saya suka sih. Nggak tahu kenapa. Ibaratnya Asti. Karena banyak banget lukisan-lukisannya, jadi nggak bisa satu-satu ya. Kalau satu-satu kayaknya kebanyakan banget. Ini dia nih cover pertama yang di lobby awal tadi nih. Ini nama lukisannya adalah Potret Diri. Potret diri. Karyanya Harijadi Sumanjojo. Sumanjojo. Ini juga unik nih, salah satu lukisan unik di sini. Igusti Namah Norata. Ini ada filosofi. Judulnya The Seals of Peace. Yang terakhir di spot ini ada juga karya dari Karton Yudos Sumo. Karyanya namanya Anggrek. Di sini selalu ada jumlah anggrek. Ya Allah, nggak kepencet ini di video. Kita akan melakukan wawancara pada masnya. Jadi tadi kita habis wawancarain abang-abangnya, tapi abangnya nggak mau divideoin. Jadi katanya di museum ini semuanya adalah karya dari orang Indonesia, tapi yang sudah terpengaruh oleh budaya kebarat-baratan. Rasa seninya itu adalah seni kontemporer ya. Seni kontemporer itu yang saya tahu itu seni yang diperbaharui atau yang dimodifikasi lah istilahnya lah. Jadi banyak yang misalnya seperti tadi itu. Nih, tunjukin aja. Ini tuh menggabungkan unsur-unsur dari timur, Ya, tapi ada unsur digitalnya seperti televisi gitu ya. Jadi ada gabungan antara timur-timur dan luar. Nah, jadinya tuh kebanyakan orang barat nganggapnya tuh kalau ini tuh maaf kolot katanya gitu. Sama ini keren. Ya, karya terakhir di Museum Galeri Nasional ini ada terdapat karya seperti apa ya? Kayak box gitu ya kan? Anusapati. Dia itu sebenarnya karya ini terdiri dari 9 peti kayu yang diukir di dalamnya, terus dikasih sebuah biji-bijian gitu. Coba jelasin kan? Jadi karya ini tuh dari Anu Sapati. Nama karyanya ini Preserve versus Exploit yang dibuat pada tahun 94. Jadi terdapat 9 peti dengan dibuatnya dengan satu kayu yang sama. Dan peti ini selalu dibuat sengaja terbuka dengan pahatan daun yang berbeda-beda dan diisi oleh biji-bijian. Yang ini tuh menceritakan tentang simbolik dari pertentangan yang dihadapi manusia di dalam menyikapi alam lingkungannya, begitu guys. Emang seni itu luas ya guys ya. Kita nggak bisa tahu apa arti dari sebuah seni itu sendiri. Kita di sini mau wawancara pemandunya. Halo, dengan abang siapa? Oke, saya dengan Irsya. Oke, Bang. Jadi apa sih tema dari pameran kali ini tuh? Temanya itu flanel. Apa tuh artinya? Itu jadi flanel itu kayak perjalanan gitu, perjalanan. Makanya di sini ada subtema itu kembara lintas dunia. Jadi di mana setiap orang atau setiap seniman itu udah menjelajahi dunia dengan seni rupanya, dengan karya-karyanya gitu. Oh. Kira-kira di sini ada karya yang udah pasti itu tuh kayak barang langka. Itu karya Raden Saleh yang ada di sebelah kiri. Yang kapal itu ya? Iya, yang kapal. Yang kapal. Enggak. Itu karya Raden Saleh. Ada sejarahnya nggak? Sejarahnya itu sebenarnya salah satu seniman memang mengembangkan seni rupa di Indonesia atau di Nusantara. Itu sejarahnya sih bener kayak mengawali atau membuka lah seni rupa di Indonesia. Oke, makasih Bang atas penjelasannya. Terima kasih, Bang. Sama. Cukup sekian dari kami. Semoga kalian terhibur dengan vlog ini yang ala kadarnya. Kami dari kelompok lucu dan imut. Bye.
Kita orang 5. Sama apa satu? Saya kan orang 2. Kita mau pulang nih guys. Akhirnya kita selesai. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Gimana rasanya Rio? Karena gue nggak suka museum ya, jadi gue agak kurang nyaman sih ya. Dia gemeter guys, Apa tadi aja? di dalam guys. Lo gimana kalau lo? Suka banget. Suka foto-fotonya, video enggak? Suka fotonya. Gue. Mundur-mundur gini dong. Eropa. Kita juga guys, jadi ini dulu di zaman Soekarno demi ini